cuma dipakai sedikit, gak apa-apa kan? Setelah 5 menit, dosen juga pasti paham kan? Cuma sekedar ucapan terima kasih, gak masalah kan? Kalau gak dilebihin, mana cukup. Orang tua pasti percaya kan? Deadline tinggal 2 jam lagi. Nyontek boleh kan? Ania, ini dana dari kampus udah cair, totalnya 2 juta buat dipakai acara bakti sosial minggu depan. Siap, nanti aku urus pembelian perlengkapan sama catat semua pengeluarannya. Jangan lupa disimpan ya bukti pembayarannya. Aman, ada di aku. Katanya kita butuh 10 bungkus makanan ringan dan 5 air galon kan? Iya, tapi aku nanti gak beli sedikit dulu, sisanya aku tulis di laporan. Maksudnya bukannya harus sesuai rencana ya? Udah tenang aja, tapi aku pinjam dulu uangnya sedikit lagi di bawah. Hati-hati loh, itu kan organisasi. Ania, ini kok total pengeluaran ada nggak sama dengan daftar rencana awal? Ada selisih 100.000. Mungkin karena harga barang naik, aku lupa tulis di laporannya. Tapi ini di Sruk harganya sama kok kayak yang kemarin. Kita semua udah dipercaya loh buat ngelola uang organisasi. Kalau ada kekurangan, sebaiknya jujur aja, kita bisa cari solusi bareng. Iya, aku minta maaf. Aku tuh pakai uangnya buat diri aku sendiri. Aku janji aku gak bakal ulangi lagi. Gas lah 1 round lagi. Kalau presentasi mah masih bisa dibikin pagi-pagi. Oke, aman lah, bilang aja tadi habis bantuin nenek orang atau apa kek, yang penting gak dimarahin. Paki, kamu telat lagi ya? Bukannya hari ini bagian kelompok kamu yang presentasi? Mana materi kelompoknya? Maaf Bu, tadi pagi habis ngebantuin orang jatuh, jadi nggak sempat buat ngerjain. Bu, saya boleh bicara nggak? Boleh. Semalam saya chat Paki tentang presentasi buat hari ini, tapi dia tuh nggak bales. Terus pas saya lihat gamenya, dia tuh online jam 5 kurang. Kalau kamu sengaja mengabaikan tugas, terus kamu bohong, itu bukan hanya sekedar telat loh. Itu namanya perilaku manipulatif. Itu merupakan bentuk kecil dari koruptif. Paki, kami kesel bukan karena kamu telat, tapi kamu udah gak tanggung jawab sama tugas kamu. Mana bohong lagi. Ini kan tugas kelompok, bukan tugas individu. Aku kira nggak apa-apa, cuma alasan kecil, tapi ya aku salah. Aduh, bab 2 aja belum kelar. Mana besok bimbingan lagi. Bisa mati deh aku. Apa aku minta bantuan aja ya? Kak, boleh minta waktunya gak sebentar? Kenapa, Dek? Stres skripsi. Itu, Kak. Itu apa? Yang bisa bikin aku cepet lulus. Kalau kakak mau bantu aku, ini ada sedikit uang buat kakak. Buat beli kebutuhan kakak sih. Dek, jangan. Ini namanya gratifikasi. Loh, cuma buat kebutuhan kakak aja kok, ini gak seberapa. Bukan soal nominalnya, tapi ini kuliah, bukan biro jasa cepat lulus. Dek, skripsi ini tuh bukan cuma laporan, tapi ini bukti gimana kamu bisa mikir, ngerjain, dan bertanggung jawab sama ilmu. Kalau mulai dari sekarang kamu curang, gimana nanti pas kerja? Tapi aku udah mentok banget kak, aku udah bingung. Mentok itu wajar, yang salah kamu malah milih jalan pintas. Ayo kita mulai lagi dari bab 2. Aku bantu jelasin teorinya, tapi yang nulis kamu, bukan aku, ataupun bukan amplop ini. Aduh, pengeluaran aku bulan ini gak masuk akal banget. Gimana ya cara minta uang tambahan tapi gak dimarahin?
Kenapa? Kamu kayak bingung banget. Pengeluaran aku bulan ini gak masuk akal banget. Aku mau minta uang tambahan. Tapi aku mau pakai alasan kampus biar gak dimarahin. Oh, jadi kamu mau bikin alasan palsu? Itu tuh langkah awal jadi koruptor tahu. Norak amat, ini kan cuma alasan kecil. Justru dari alasan kecil itu korupsi bisa berkembang. Hai guys, ada anggaran kampus apa hari ini? Rara lebay banget nih, padahal aku cuma mau bilang kalau ada biaya modul tambahan. Biaya modul tambahan alias jajan boba kebablasan ya? Jangan keras-keras Aku cuma mau bilang, kalau kamu kebiasaan bikin alasan palsu, nanti kamu terbiasa, itu bahaya loh. Lagian dari tadi mukanya kelihatan kasihan banget deh. Loh, kok gak dikirim? Nggak tahu nih, kayak gak enak. Itu tandanya hati kamu masih benar, jangan terpaku sama kebohongan kecil. Lega banget. Nah, gitu dong, daripada latihan bikin laporan palsu, ingat ya, jujur itu bukan cuma buat negara, tapi buat diri sendiri. Aduh, ini deadline tinggal 2 jam lagi, mana teorinya dikit banget. Contoh yang sangat lengkap. Hai Ania. Dina, kamu udah submit tugas? Udah dong. Lihat. Udah kan? Ini kok sama persis kayak punya aku. Ya aku cuma nyamain formatnya aja biar sama kan. Kata kamu boleh lihat. Niat aku bantu kamu belajar itu bukan buat kamu sain buat bulat, tapi biar kamu ada gambaran aja. Tuh, ini tuh benar-benar sama kayak aku. Sorry, aku panik. Aku pikir nggak apa-apa. Lagian kan cuma tugas kecil. Justru dari hal kecil itu kebiasaan buruk muncul. Kalau kamu terbiasa kayak gitu, nanti kamu gak bisa berdiri sama kemampuan kamu sendiri. Korupsi bukan hanya soal uang miliaran ataupun pejabat tinggi. Korupsi bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan kampus, organisasi, bahkan kehidupan pribadi. Pada prinsip anti korupsi, ada nilai utama yang harus dijaga, yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kepedulian. Tanpa nilai itu, integritas hanya akan jadi kata kosong. Korupsi bisa berupa kebohongan untuk mendapatkan uang lebih, manipulasi data, plagiarisme, telat masuk kelas, atau menerima gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau waktu untuk keuntungan pribadi, dan bentuknya bisa merugikan orang lain meski terlihat kecil. Semua tindakan menghancurkan kejujuran, merusak kepercayaan, dan menjadi awal dari korupsi yang merugikan bangsa. Korupsi bukan budaya. Korupsi bukan kebiasaan. Korupsi bukan hal kecil. Korupsi bukan sesuatu yang bisa ditoleransi. Perubahan dimulai dari diri sendiri, dari hal yang paling sederhana. Berani berkata jujur.